kami dari kelompok 9 akan membacakan materi tentang kutipan, catatan kaki, dan bibliografi. Kutipan atau saduran adalah salinan kalimat, paragraf, atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan orang terkenal karena keahliannya, baik yang terdapat dalam buku, jurnal, media cetak, maupun elektronik. Tujuan kutipan adalah menegaskan isi dari uraian atau untuk membuktikan apa yang dikatakan atau pengokohan argumentasi dalam sebuah karangan. Jenis-jenis kutipan terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu kutipan langsung. Kutipan yang sama persis dengan teks aslinya, tidak boleh ada perubahan. Yang kedua yaitu kutipan tidak langsung. Dalam kutipan tidak langsung, kita hanya mengambil intisari pendapat yang kita kutip. Yang ketiga yaitu kutipan pada catatan kaki. Kutipan selalu ditempatkan pada spasi rapat. Meskipun kutipan itu singkat saja, kutipan diberi tanda kutip, dikutip seperti dalam teks asli. Yang keempat yaitu kutipan atas ucapan lisan. Dapat dimasukkan ke dalam teks sebagai kutipan Contoh-contoh jenis kutipan. Yang pertama, kutipan langsung. Argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain, agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis atau pembicara. Keraf, 1983. Selanjutnya kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung terbagi atas dua, yaitu kutipan langsung tidak lebih dari 4 baris dan kutipan langsung lebih dari 4 baris. Kutipan langsung tidak lebih dari 4 baris memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah kutipan diintegrasikan dengan teks, jarak antar baris kutipan 2 spasi. Sudah kutipan selesai, langsung ditulis di belakang yang dikutip dengan tanda kurung. Ditulis sumber dari mana kutipan itu diambil dengan menulis nama singkat atau nama keluarga pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman tempat kutipan itu diambil. Sedangkan kutipan langsung lebih dari 4 baris memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah kutipan dipisahkan dari teks sejarak 3 spasi, jarak antar kutipan 1 spasi. Kutipan dimasukkan 5-7 ketukan sesuai dengan alinea teks pengarang atau pengutip. Bila kutipan dimulai dengan alinea baru, maka baris pertama kutipan dimasukkan lagi 5-7 ketukan. Kutipan diapit oleh tanda kutip dan di belakang kutipan diberi sumber kutipan. Contoh dari kutipan langsung, yaitu Agus mengatakan, tanda petik, perlu dikembangkan sikap apresiatif terhadap pengetahuan-pengetahuan tandingan yang memiliki dan dipegang teguh oleh kaum miskin terkait dalam akar penjarahan. Buka kurung Sudipyo, 2002-2-184, tutup kurung. Sedangkan kutipan tidak langsung memiliki ciri-ciri. Yang pertama, kutipan diintegrasikan dengan teks, jarak antar baris kutipan spasi rangkap, kutipan tidak diapit tanda kutip, dan sesudah selesai diberi sumber kutipan. Contoh dari kutipan langsung yaitu, hal itu penting agar mereka tidak terpaku pada padi, jagung, tetapi juga pada komoditi yang lain. Buka kurung Sudibyo, 2001.212 tutup kurung. Kemudian cara penggunaan kutipan. Cara penulisan kutipan. Jika penulisannya di depan, maka penulisannya adalah muas, buka kurung 1989.223. Perpustakaan merupakan bla 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 bla. Jika penulisannya di tengah, contohnya yaitu mengenai kalimat efektif, Anton M. Mulyono mengemukakan bla 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 bla. Jika penulisannya di akhir, maka pengembangan koleksi harus didasarkan pada kajian pemakaian yang tepat sehingga terjadi efisiensi dan singkat kesepakatan yang tinggi. Buka kurung misal 1976.225 tutup kurung. Aturan penulisan kutipan. Jika penulisnya satu, maka menyebutkan nama akhirnya saja, kata terakhir dari nama seseorang. Contohnya Kelvin 1978.234 menyatakan bahwa jika penulisnya terdapat 2 orang, maka menyebutkan kata terakhir dari penulis pertama dan nama terakhir penulis kedua. Contohnya, kebijakan pengembangan koleksi menurut Otmar and Friendstrom, buka kurung 1978.223 tutup kurung.
Jika penulisnya lebih dari 2, maka menuliskannya nama akhir penulis pertama yang tercantum dengan diikuti dengan singkatan. Contohnya, pengembangan koleksi harus didasarkan pada kajian pemakaian yang tepat sehingga terjadi efisiensi dan tingkat keterpakaian yang tinggi. Moesel, DKK 1976-2-125. Catatan kaki. Pengertian catatan kaki adalah catatan pada bagian bawah halaman teks yang menyatakan sumber suatu kutipan, pendapat, atau keterangan penyusunan mengenai suatu hal yang diuraikan dalam teks. Catatan kaki biasanya dicetak dengan huruf lebih kecil daripada huruf di dalam teks guna menambahkan rujukan uraian di dalam naskah pokok. Sumber dari buku 1 Pengarang, Bramasta Aji Mengelola Tanaman, Erlangga, Jakarta, 2004, halaman 25. 2 Pengarang, Agus Haryanto dan Wijaya. Karakteristik capung bentang jaya, 1995, halaman 32. Sumber dari internet, Adam Garnida, Belajar di Sekolah Alam. Diakses dari www.sekolahalamindonesia.com pada tanggal 22 Februari 2015 pukul 3.08. Sumber dari majalah Syahida Aman, Bukan Cuman Berdagang, Tempo, 5 Agustus 2017, halaman 13. Sumber dari koran atau surat kabar Banjarmasin Pos, 23 April 2014, halaman 7. Bibliografi. Pengertian bibliografi adalah daftar pustaka yang mendaftar terbitan yang dipergunakan untuk acuan dalam menulis suatu tulisan atau karangan dalam susunan menurut aturan yang sudah ditetapkan. Unsur-unsur bibliografi. 1. Nama pengarang, dikutip secara lengkap. 2. Judul buku, termasuk judul tambahannya. 3. Publikasi, penerbit, tepat terbit, tahun terbit, cetakan keberapa, nomor jilid buku dan tebal, jumlah halaman buku tersebut. 4. Untuk sebuah artikel diperlukan pula judul artikel yang bersangkutan, nama majalah atau surat kabar, tanggal dan tahun. Penyusunan bibliografi. Yang pertama, nama pengarang diurutkan berdasarkan urutan abjad. Yang kedua, jika tidak ada nama pengarang, judul buku atau artikel yang dimasukkan dalam urutan abjad. Yang ketiga, jika untuk seseorang pengarang terdapat lebih dari satu bahan, referensi untuk referensi kedua, dan seterusnya. Nama pengarang tidak diikutsertakan, tetapi diganti dengan garis sepanjang 5 atau 7 ketikan. Yang keempat, jarak antara baris dengan baris untuk satu referensi salah satu spasi, namun jarak antara pokok dengan pokok lain adalah 2 spasi. Yang kelima, baris pertama dimulai dari margin kiri, baris kedua dan seterusnya dari tiap pokok harus dimasukkan ke dalam sebanyak 3 atau 4 ketikan. Contoh penulisan bibliografi. Yang pertama, penulisan bibliografi dari buku. Contoh penulisan Ibeng Pramana, A.N. 1985, Bintang Nusantara, Nusantara, titik 2 Gramedia Depdikbud 1989, Kisah Seorang Pelajar, Jakarta. Yang kedua, penulisan bibliografi dari majalah. Contoh penulisan Ibeng Pramana, A.N. 1985, Kisah Seorang Pelajar, Insert Media 12 Desember 4, Jakarta. Yang ketiga, penulisan bibliografi dari internet. Contoh penulisan Ibeng Pramana, A.N. 1985, Ketika Masa Depan di Depan Mata, Wikipedia, jilid 5 nomor 4, http://www.pendidikan.co.id, diakses 20 Mei 2019. Yang keempat, penulisan bibliografi dari antologi. Contoh penulisan Ibeng Pramana, A.N. 1985, Kisah Seorang Pelajar, Kasus Retorika Indonesia dalam Purwanto. Sekian presentasi dari kelompok kami. Pejuang Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.